Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran untuk kelas 9. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bab 4, yaitu transformasi. Nah, pengertiannya apa saja nanti setelah ini ya. Ini adalah bab terakhir sebelum kita masuk ke penilaian akhir semester di akhir bulan ini. Jadi semoga materi hari ini bisa kalian pahami dan minggu depan insya Allah kita sudah mulai mengulang materi persiapan untuk penilaian akhir semester. Di bab transformasi ini prolog dulu ya. Ada 4 hal penting yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah refleksi atau pencerminan, yang kedua translasi atau pergeseran, yang ketiga adalah rotasi atau perputaran, dan yang keempat adalah dilatasi atau perbesaran atau pengecilan ya. Itu sama saja. Oke, selamat menyimak video kali ini dan tetap semangat belajarnya karena bentar lagi akan ada PKS. Oke, kita mulai untuk bab 4 transformasi matematika kelas 9 ya. Jadi di dalam transformasi seperti yang tadi udah dijelaskan bahwa ada 4 materi penting. Yang pertama adalah refleksi atau pencerminan nama lainnya. Lalu yang kedua ada translasi atau pergeseran. Yang ketiga adalah rotasi atau perputaran, dan yang terakhir adalah dilatasi. Sebenarnya dilatasi ini kalau kita terjemahkan secara harfiah sih artinya sebenarnya perkalian atau pengalian. Cuman nanti hasilnya apakah titik atau bangun tersebut diperbesar atau diperkecil itu tergantung dari hasil kali pada skalanya gitu. Nanti kita jelasin deh di bagian dilatasi. Nah, kita sebelum ke 4 materi pokok tadi, kita ke pengertian dari transformasi dulu ya. Jadi transformasi itu adalah perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal, kita misalkan dengan x, y, ke posisi lain, kita namakan dia x aksen, y aksen. Jadi tanda petik 1 ini itu disebut dengan aksen, oke? Atau menandakan bahwa itu merupakan bayangannya. Jadi aksen itu artinya bayangan, oke? Berikutnya kita mulai ke materi yang pertama, yaitu refleksi. Artinya tadi adalah pencerminan. Secara keseluruhan artinya adalah transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Nah, sifat-sifat cermin itu seperti apa sih? Jadi yang pertama, bentuk objek atau titik sama dengan bentuk bayangan. Sama seperti kalian kalau lagi bercermin di depan kaca. Ya, karena kalian yang bercermin pasti yang ada di kaca itu adalah wajah kalian, nggak mungkin orang lain ya, gitu kan. Kalau kalian lagi megang benda apa, pasti benda itu juga ada di cermin gitu. Nah, yang kedua, jarak objek atau titik sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jadi jarak kita ke cermin itu sama yang dipantulkannya gitu. Itu menurut refleksi versi matematika ya. Kalau pencerminan yang IPA itu beda lagi. Itu ada sifat-sifatnya lebih kompleks lagi di situ. Nah, ini untuk refleksi, ini ada beberapa tabel rumusnya ya. Nanti selain rumus, Ibu juga akan menjelaskan sebenarnya maksudnya apa sih gitu ya. Nah, yang pertama, jadi ini ada 7, nanti kita akan jelaskan per poinnya ya di slide berikutnya. Nah, kita mulai dari yang pertama, refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini yang di tabel tadi Ibu persingkat. Jadi kalau terhadap sumbu X itu dari X, Y itu berubah menjadi X, negatif Y. Jadi Y-nya itu berubah jadi negatif. Cuman tetap ingat sifat-sifat dari bilangan. Kalau memang Y-nya itu awalnya negatif, kalau di sini juga negatif, berarti nanti jadi positif. Jadi kalian tetap harus ingat sifat-sifat dari bilangan bulat itu ya. Nah, kalau dia direfleksikan terhadap sumbu Y, maka dia akan menjadi negatif X, Y. Ibu punya contoh soal langsung 2 ya. Satu titik ini koordinat titik A 3,2 jika direfleksikan terhadap sumbu X dan juga sumbu Y akan menjadi berapa? Nah, Ibu akan jelaskan menggunakan media bidang koordinat atau titik koordinat. Nah, kita akan sama-sama lihat apakah jika menggunakan rumus itu hasilnya sama atau tidak. Oke, silakan dilihat videonya baik-baik. Oke, baiklah kita akan ke contoh soal yang pertama tentang refleksi, yaitu titik A 3,2 dia akan direfleksikan terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Nah, kita akan buktikan juga nih sekalian apakah rumusnya itu memang sudah benar. Jadi Ibu sudah menggunakan alat peraga di sini. Kita pertama-tama menggambar dulu atau menentukan dulu titik 3,2 itu yang mana. Nah, di sini kita sudah belajar juga ya bersama-sama sistem koordinat seperti apa.
saran ke kalian, jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka patokannya kita adalah terhadap sumbu X saja. Seperti yang kita juga udah pelajari di kelas 8, kalau patokannya terhadap sumbu X itu berarti antara ke atas atau ke bawah. Nah, kita lihat jika dia dicerminkan, sebelum dicerminkan titiknya itu 2 satuan ke atas, maka setelah dicerminkan otomatis dia akan 2 satuan ke bawah. Oke, berarti titik 3,2 jika direfleksikan dengan sumbu X akan menjadi 3,-2. Berikutnya, untuk refleksi terhadap sumbu Y, seperti yang di kelas 8 juga kita pelajari bahwa jika terhadap sumbu Y berarti patokannya antara ke kanan atau ke kiri. Kita lihat titik asalnya yang ini 3,2, dia 3 satuan ke kanan dari sumbu Y yang warna hijau ini. Berarti jika dia direfleksikan, maka dia akan 3 satuan ke kiri. Kita hitung 1, 2, 3. Maka bayangannya jika direfleksikan dengan sumbu Y di min 3,2. Jadi sesuai dengan rumus ya, ternyata jika direfleksikan terhadap sumbu X, rumusnya berubah menjadi X, negatif Y dari yang X, Y. Nah, jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka titik semulanya X, Y berubah menjadi min X, Y. Jadi sesuai dengan rumus benar. Nah, apakah nanti saat ujian kalian harus menggambar seperti ini? Boleh, jika kalian tidak menghafalkan rumus, tapi kalau kalian ingin menghafalkan rumusnya juga nggak apa-apa. Keduanya sama-sama bisa kalian gunakan. Ya, at least salah satunya lah ya. Oke. Ya, baiklah, itu tadi video penjelasannya. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu refleksi terhadap titik asal. Nah, di sini refleksi terhadap titik asal, rumusnya atau mencari hasil atau mencari bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Jadi dari X, Y berubah jadi negatif X, negatif Y. Tinggal tambah negatifnya aja ya. Berikutnya adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Rumusnya ini, jadi kalau Y sama dengan X berubah menjadi Y, X. Jadi dari X, Y berubah jadi Y, X. Sementara Y sama dengan negatif X berubah menjadi negatif Y, negatif X. Ini contoh soalnya. Jadi untuk yang Y sama dengan X dulu ya. Bayangan titik A 2,5 jika direfleksikan terhadap garis Y, X akan menjadi Y sama dengan X, mohon maaf. Nah, ini kita lihat. Jadi 2,5 direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Berarti kita gunakan rumus yang ini ya. Ya, langsung saja kita ganti Y, X. Y-nya 5, X-nya 2. Jadi tinggal dibalik 5,2. Sampai sini saja jawabannya. Berikutnya, untuk contoh yang kedua, bayangan titik B negatif 4, negatif 3 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X akan menjadi, ini rumusnya adalah negatif Y, negatif X. Maka, nah ini tadi Ibu sempat bilang tetap perhatikan sifat-sifat dari bilangan gitu. Nah, ini negatif Y. Di sini di titik awalnya Y-nya negatif 3. Kalau negatif ini ketemu dengan negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Makanya di sini tersisa positif 3. Sementara negatif X, ini X awalnya juga sama, negatif. Nah, negatif juga ketemu negatif atau dikali, hasilnya menjadi positif. Maka B aksennya adalah 3,4. Oke, sekarang kita ke contoh berikutnya. Refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Jadi untuk H dan K ini akan diganti dengan angka ya. Maka ini rumusnya. Nah, kita akan lihat contohnya untuk yang ini. Jadi Ibu udah jelaskan dengan alat peraga juga nanti. 5,3 dan min 2,3 direfleksikan masing-masing dengan garis X dan juga garis Y. Kita lihat, ini dia penjelasannya. Oke, kita ke contoh berikutnya, yaitu titik 5,3 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3.
bagaimana cara mengerjakannya? Sekarang kita perhatikan baik-baik. Oke, pertama kita bikin dulu titiknya. Tadi kan titiknya adalah 5,3. 5,3 berarti 5,3 di sini. Oke, nah setelah itu dia direfleksikan terhadap garis X yang sama dengan 2. Garis X sama dengan 2, sama dengan 3 itu adalah di sini. Oke, berarti kita bikin garisnya seperti ini. Oke, ini garisnya. Nah, bagaimana refleksinya? Nah, caranya adalah kita perhatikan juga jaraknya lagi. Di sini garisnya yang X sama dengan 3, kita lihat dia 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Sekarang kita lihat lawannya. Kanan itu lawannya adalah kiri. Nah, berarti kita hitung juga 2 satuan ke kiri dari garis X sama dengan 3. 1, 2. Berarti di sini. Dan dia tetap sama, ada 3 satuan ke atas. Maka refleksinya adalah di 1,3. Nah, kalau kalian masukkan ke dalam rumusnya, itu hasilnya juga akan sama di 1,3. Untuk soal berikutnya adalah titik min 2,3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Min 2,3 kita bikin titiknya dulu, yaitu di sini. Min 2,3. Lalu dia direfleksikan dengan garis Y sama dengan 2. Nah, kalau tadi X-nya ini kan sumbu X, nah sekarang kita sumbu Y yang mana 2, yaitu di sini. Maka kita gambar garisnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita tentukan refleksinya. Dia 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Berarti ini jadikan patok. 1 satuan ke atas lawannya adalah 1 satuan ke bawah. Ini jaraknya tetap sama 2 dan 2. Maka bayangannya adalah di sini, yaitu min 2,1. Jika kita gunakan rumus pun hasilnya akan sama, negatif 2,1. Jadi kalian boleh menggunakan, misalkan kalian nanti gambar dengan buku berpeta atau dengan bidang koordinat nanti pada saat ulangan, atau gunakan rumus juga nggak apa-apa. Bebas yang mana yang kalian lebih mudah gitu. Kalau yang penting salah satunya bisa kalian pelajari. Oke, itu tadi penjelasannya. Nah, selain penjelasan itu, kita juga coba tes dengan menggunakan rumus ya. Jadi 5,3 direfleksikan dengan garis X, 3, kita masukkan rumusnya 2H min X, Y. Jadi 2H itu artinya 2 dikali H. H ini adalah ini, yang 3 ini ya. Jadi 2 kali 3 kurang 5, Y-nya tetap 3,3. 2 kali 3, 6, kurang 5, 1, 3-nya tetap. Nah, sama seperti contoh yang tadi. Berarti kalian boleh menggunakan gambar, nanti misalkan ujian, boleh juga menggunakan rumus, terserah kalian mau pakai yang mana, yang menurut kalian lebih mudah lah. Oke, berikutnya yang titik Q kita cari dengan menggunakan rumus X, 2K min Y, itu rumusnya yang ini. Nah, X-nya tetap, X-nya di sini negatif 2 tetap, 2 kali K artinya 2 dikali ini K-nya 2 kali 2 dikurang Y-nya adalah 3. Nah, kita kerjakan, ini X-nya tidak berubah ya, tetap ditulis lagi, min 2, 2 kali 2, 4, kurang 3, 1. Jadi jawabannya adalah min 2,1. Sama juga seperti yang video tadi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu translasi atau pergeseran. Nah, pengertian dari translasi itu adalah transformasi yang memindahkan titik atau bangun dengan cara menggeser jarak dan arah tertentu. Jadi, ini kayak cuman geser doang gitu loh. Kayak kamu misalkan ada ini, gelas, kamu geser, set, nah itu namanya translasi. Jadi dia pindahnya cuma digeser doang. Rumusnya adalah P, jadi ini P, ibu misalkan aja ya, titik P itu awalnya adalah X, Y, ditranslasikan dengan titik A, B,
maka akan menjadi P aksennya tinggal ditambah aja. Jadi X itu ditambah dengan A, sementara Y itu ditambah dengan B. Jadi X pasangannya A, Y pasangannya B. Tinggal kalian tambah aja, selesai untuk mencari translasi. Nah, berikut contohnya. Titik P 5,6 ditranslasikan terhadap titik 2,3 akan membentuk bayangan pada koordinat. Nah, ini rumusnya kita tulis ulang ya, X plus A, Y plus B. Lalu P-nya kita ganti dengan yang ada di soal 5,6, T-nya adalah 2,3. Nah, ini kenapa nulisnya seperti ini? Ini biar bisa bedain mana titik awalnya, mana yang ditranslasikan. Jadi sebenarnya ini bacanya tetap aja 2,3. Nah, kita tinggal tambahkan aja X tambah A, Y tambah B. X-nya 5, A-nya 2, 5 tambah 2, Y-nya itu 6, B-nya itu 3, 6 tambah 3. Ya, berikutnya kita carilah, gampang ya. P aksennya jadi 5 tambah 2 itu 7, 6 tambah 3, 9. Maka jawabannya adalah 7,9. Ini untuk contoh soal yang translasi. Berikutnya kita ke rotasi atau perputaran. Jadi pengertian secara umumnya rotasi itu adalah transformasi yang memutar setiap titik dengan sudut dan arah putaran tertentu terhadap titik yang tetap. Jadi titiknya akan tetap, yang berputar itu cuman sudutnya aja. Nah, ini ada tabel rumus untuk refleksi. Tabel rumus untuk rotasi, ini salah tulis ya. Ini rotasi maksudnya. Jadi kalau 90 derajat jadi 90 derajat itu sama dengan negatif 270 derajat. Dia akan berubah menjadi min Y, X. Lalu jika dirotasikan terhadap 180 derajat, berubah menjadi negatif X, Y. Jika dia dirotasikan terhadap 270 derajat, maka akan menjadi Y, negatif X. Nah, Ibu punya satu contoh. Jadi ada satu titik yang kita langsung rotasikan dengan ketiga sudut ini. Langsung saja kita lihat contohnya ya. Nah, rotasi ini yang digunakan adalah kelipatan sudut 90. Jadi bisa 90, 180, dan 270. Kenapa 360 tidak? Karena titiknya akan balik lagi ke titik semula. Seperti kita dari jam 12 ya, kalau udah berputar sejauh 360 derajat balik lagi ke 12, gitu kan? Nah, di sini di contoh soal ini ada titik 1,2. Kalau kita putar ke arah 90 derajat itu sama dengan negatif 270 derajat sebenarnya. Jadi kita akan ke kuadran 2 dulu. Jadi kalau titiknya di kuadran 1, dia ke kuadran 2 dulu, ke 3, lalu ke 4. Kalau dia mulai di kuadran 2, ke 3, 4, 1. Jadi searah dengan berlawanan dengan arah jarum jam ya untuk rotasi ini. Jadi kalau dia 1,2 dirotasikan terhadap 90 derajat, berarti berarahan dengan arah jarum jam. Kita ke kuadran 2, lihat di sini jaraknya 1 satuan dan 2 satuan ke atas. Lalu jika kita rotasi, maka jaraknya akan di sini. Jadi tetap jaraknya kiri kanan 1, atasnya ke atas 2. Ya. Ini 90 derajat. Bagaimana jika dia 180? Maka dari sini ke sini kan 90, tambah 90 lagi, maka dia akan ke bawah. Lihat jaraknya, 2 satuan berarti juga 2 satuan kan. Nah, ini 1 satuan, 1 satuan, 1 satuan. Berarti jika 180 dia akan di min 1, min 2. Selanjutnya, jika dirotasikan dengan 270 derajat, maka dari sini ke sini 90, ke sini 180, maka tinggal ditambah 90. Jadi lihat jaraknya tetap sama, ke sini 1, ke bawah 2. Maka di sini jaraknya. Jadi titik 1,2 jika dirotasikan dengan 90 derajat, maka akan berubah menjadi negatif 1,2. Lalu jika terhadap 180 derajat, maka akan berubah menjadi negatif 1,2. Dan jika terhadap 270 derajat, maka akan berubah menjadi 1,-2. Jadi tinggal perhatikan saja jarak-jaraknya. Oke, kita ke materi terakhir di bab ini, yaitu dilatasi.
Nah, dilatasi ini pengertiannya adalah proses pengalian ukuran bangun atau benda. Pengalian ukuran yang dimaksud dapat berupa pembesaran atau pengecilan bergantung pada skala dilatasinya. Nah, secara logika aja nih, misalkan kalau dikalikan dengan pecahan, itu biasanya hasilnya akan lebih kecil. Kayak dikali setengah, berarti kan itu kayak dibagi 2 gitu ya. Maka dia akan mengalami pengecilan, terus dia jika dikalikan dengan angka yang bulatnya lebih dari 0, itu kemungkinan besar akan mengalami pembesaran. Kecuali dikali 1, itu tidak mengalami perubahan berarti ya. Ini rumus dari dilatasi. Ibu misalkan lagi P sama dengan X, Y didilatasikan dengan 0,K. K ini akan digantikan angka. Maka dia akan menjadi, ini tinggal dikali saja. Kalau tadi translasi kalian tambah, kalau ini dikali. Jadi X dikalikan dengan K, jadi K-nya ini misalkan angka berapa gitu, tinggal dikali, koma, Y dikalikan dengan K ini. Ya, jadi nanti akan didapatkan hasilnya X aksennya dan Y aksennya. Kita langsung lihat contohnya. Jadi ini ada titik negatif 3,4 didilatasikan dengan skala 0,-4. Jadi skalanya itu adalah negatif 4. Kalau kita lihat di rumus, berarti negatif 4 ini adalah K-nya. Maka bayangannya adalah, jadi ini rumusnya kita tulis lagi. Nah ini yang kita ganti adalah K-nya negatif 4 dan titik awalnya min 3,4. Kita tinggal kali saja. Jadi min 3 dikali min 4. Yang ini min 3 kali min 4 hasilnya adalah 12 dan 4 dikali min 4 yang ini hasilnya adalah negatif 16. Jadi P aksennya atau bayangan dari titik P yaitu 12, negatif 16. Oke, baiklah, sekian untuk hari ini, untuk video kali ini. Ini bab 4 sudah selesai, memang agak padat materinya, tapi untuk ujian nanti mungkin materinya tidak terlalu banyak yang keluar. Nah, untuk tugas minggu ini itu ibu minta kalian, ibu akan memberikan kira-kira kisi-kisi untuk PAS nanti. Nah, kalian pokoknya cek aja di Classroom. Yang penting kalian mengerjakan ini tidak individual, silahkan kalian bentuk kelompok, bebas, boleh juga lintas kelas, boleh deh ibu bolehin. Yang jelas nanti kita akan atur waktu, mungkin kita bisa atur waktunya kapan kita akan Google Meet per kelompok, jadi biar lebih fokus juga. Nanti ibu juga akan informasikan kapan kira-kira waktu-waktunya, jadi silahkan dipilih sendiri. Misalnya kalian, Bu saya pengennya tanggal segini, jam segini, oke, nanti kita atur jadwal, kita bahas sama-sama kisi-kisi yang ibu berikan di hari ini juga. Oke, pokoknya cek aja informasi semuanya itu di Classroom. Baiklah, sekian video kali ini. Ya, jaga kesehatannya karena bentar lagi kalian ulangan. Dan tetap diingat, misalkan kalau kalian masih belum ada yang tuntas, misalnya masih ada beberapa hal yang harus kalian dituntaskan. Karena ini adalah semester terakhir kalian yang mengandalkan nilai raport. Ini for your information aja, apalagi buat kelas 9. Karena di semester 2 itu akan langsung nyangkut ke ijazah, sementara yang ini itu akan diakumulasikan dengan nilai kalian dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi ini ibaratnya perjuangan terakhir kalian untuk nilai rata-rata raport di ijazah. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatannya. Dadah.